Ismul isyarah yang kita pelajari berapa? Ayo. 4. Ada 4. Sebutkan apa saja. Haza, hazihi, zalika, tilka. Hadza, Hazihi, hazihi, zalika, dzalika, tilka. Dzalika lawan katanya apa, Bu? zalika lawan kata. Tilka. Jenisnya. Oh, ya tilka. Jenisnya. Kalau masalah jarak, lawan katanya apa? Dzalika. Haza. Sahih. Jadi, lawan kata dari segi jenis, lawannya adalah tilka. Kalau dari segi jarak, apa? Hadza. Kalau hadza, lawan kata dari jenisnya apa? Hazihi. Naam. Hadza lawan kata dari jenisnya hadihi. Kalau lawan kata dari jarak tadi apa? Zalika. Dzalika. Masyaallah. Terus selanjutnya, biasanya kendala di selain di ismul isyarah ada di mana, Bu? Di mubtada dan khobar. Iya. Ada susunan mubtada dan khobar, ada susunan mudhof dan mudhofun ilaih, dan ada nanti susunan di pelajaran ini kita akan bahas, insyaallah. Sekarang kita akan mencoba ya susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Baru 2 dulu, Bu ya. Kemudian kita menyusun apa, Bu? Mubtada dan khobar. Sebenarnya mubtada dan khobar itu adalah suatu kalimat yang lengkap. Ya kan? Mubtada dan khobar itu suatu kalimat yang lengkap. Mubtada itu apa kalau kita kasih makna? Ada yang tahu? Yang dijelaskan. Ya, suatu benda yang dijelaskan. Ada kata benda atau kata yang lainnya seperti kata tunjuk, ya kan? Kata tunjuk itu juga bisa menjadi apa, Bu? Mubtada. Sahih. Kemudian kalau khobar gimana? Kata benda yang menjelaskan. Yang menjelaskan mubtada ya. Jadi mubtadanya itu dijelaskan dengan khobar. Nah, sekarang bentuk dari mubtada atau khobar itu macam-macam, Bu ya. Ada yang bentuk khobar itu lebih macam-macam lagi daripada mubtada. Kalau khobar itu bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu, bisa keterangan kepemilikan, kemudian juga bisa apa? Susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Masih ingat susunan mudhof dan mudhofun ilaih? Ada 3 apa? Ada alnya. Ada yang tidak ada sukun. Nah, tidak ada al. Kok tidak ada sukun? Tidak ada al tanpa tanwin. Pak sukun. Ya, tidak ada al dan tanpa tanwin. Coba sebutkan contoh. Mudhof dan mudhofun ilaih jadi khobar. Ini termasuk yang mudah, Bu. Jadi menjelaskan, jadi susunan mudhof dan mudhofun ilaih ini dia menjelaskan suatu mubtada. Nah, biasanya mubtadanya berupa ismul isyarah. Kira-kira apa, Bu, contohnya, Bu? Ada yang tahu contohnya? Jadi khobarnya harus susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Ada yang mau mencoba? Bu Mitra? Atau Bu Anita? Silakan, dicoba aja. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita masih belajar. Salah itu wajar. Bahkan kalau takut salah itu bahaya. Kalau belajar takut salah itu bahaya. Nanti nggak dapat ilmunya.
Bisa jadi mubtada itu ismul isyarah ya Ustaz? Ya, kalau mudhof nilainya khobar biasanya mubtada'nya ismul isyarah. Coba ya Ustaz. Ya, coba. Silakan, Bu. Zalika kitabu Muhammadin. Masya Allah. Sahih, Bu. Sahih. Ahsan. Mumtaz. Jadi, dzalika kitabu Muhammadin. Dzalika kitabu Muhammadin. Mana mubtada'nya, Bu? Mubtadanya zalika. Nah, dzalika sebagai mubtada. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya kitabu Muhammadin. Khobarnya satu aja, Bu ya. Yaitu di kitabu saja. Oh. Jadi khobarnya di kitabu saja. Kemudian kitabu selain khobar juga sebagai apa? Mudhof. Jadi dia punya dua kedudukan. Itu Bu ya dalam kalimat. Jadi kalimat bahasa Arab terdiri dari beberapa kedudukan Bu ya. Ada mubtada, ada khobar. Kemudian ada juga biasanya kalau khobar ini berupa misalkan ada beberapa kedudukan biasanya adalah mudhof. Nanti ada juga kalau kita udah belajar di semester pertemuan yang akan datang misalkan yaitu di pelajaran 9. Nanti ada naktun man'ut, oh dia sebagai man'ut juga, oh dia sebagai mudhof. Nah, jadi gitu ya. Biasanya ada suatu kata yang kedudukannya double. Nah, kalau ini yang double mana? Kitabu. Selain jadi khobar, dia juga sebagai mudhof. Otomatis kalau ada mudhof, setelah mudhof itu apa, Bu? Itu udah pasti otomatis. Nggak mungkin setelah mudhof itu, misalkan mubtada lagi. Nggak apa-apa. Itu ya. Jadi setelah mudhof itu pasti apa? Mudhofun ilaihi. Apa kaidah dari mudhofun ilaihi? Ada masih ingat kaidah mudhofun ilaihi apa? Apa? Majrur. Majrur itu apa? Nah, harokatnya berubah menjadi apa? Kasroh. Ahsantun jami'an. Sampai sini bisa dipahami bahwasanya susunan mubtada itu enggak serta-merta harus dua kata, enggak. Jadi biasanya mubtada dan khobar itu mubtadanya bisa mudhofun ilaih sehingga menjadi apa? Tiga kata. Ya enggak, Bu? Dalam satu kalimat. Nah, sekarang kita sudah mencontohkan khobarnya ini berupa mudhof dan mudhofun ilaih. Maksudnya ada sebagai mudhofnya. Nah, sekarang mudhofnya berupa mubtada gimana caranya? Ada yang mau mencoba mudhofnya itu menjadi mubtada? Ada yang bisa? Mudhofnya menjadi mubtada. Biasanya kalau mudhofnya menjadi mubtada itu khobarnya adalah kata sifatnya. Biasanya, Bu ya, atau keterangan tempat, terserah. Ada yang mau coba? Siapa ini? Ya muda-muda, masa kalah sama Bu Anita? Fatimah, mau nyoba? Atau Nurul? Ustaz, saya boleh nyoba, Ustaz? Ya, boleh. Bu Trinur ya? Mitra, Ustaz. Al-babu mughlaqun. Al-babu mughlaqun. Belum, Bu, belum. Al-babu mughlaqun ini masih kata yang biasa. Al-babu mubtada, khobarnya mughlaqun. Iya, ini termasuk mubtada dan khobar, tapi yang saya maksud apa? Mubtadanya itu juga sebagai mudhof. Nah, gimana caranya? Kalau ini kan khobarnya juga sebagai mudhof kan? Ini khobarnya di kitabu. Nah, dia mempunyai dua kedudukan. Nah, sekarang kita kalau ada kata misalkan selain kitabu ya yang jadi mudhof itu juga dia menjadi mubtada. Nah, caranya gimana? Ada yang ingin mencoba? Kata mudhofnya ini dia menjadi mubtada. Kalau ini kan mudhofnya jadi khobar. Nah, sekarang
ada yang bisa mencontohkan mudhofnya ini menjadi mubtada? Saya sudah kasih clue, Bu, ya, yaitu apa? Khobarnya biasanya apa? Atau Sifat. sifat ya. Kata sifat atau keterangan tempat. Gimana? Nurul mau nyoba? Halo? Enggak Ustaz. Alfia. Gak apa-apa. Atau yang lain? Bu Dwi lagi ada tamu ya? Bu Olivia, coba. Lagi dipikirin Ustadz. Nah, misalkan bolpen lah, bolpen paling gampang. Bolpennya Hamid patah. Apa bahasa Arabnya? Kolam Muhammadin Kalau maksurun. Muhammadin maksurun. Nah, kita lihat buktikan apakah mudhofnya ini sebagai mubtada juga. Kita buktikan ya. Qalamu Hamidin maksurun. Qalamu Hamidin maksurun. Apa artinya, Bu? Tadi bolpennya Hamid patah. Nah, sekarang qalamu sebagai apa di sini? Mudhof. Nah, sebagai mudhof. Ya, dia tidak ada tanwinnya. Betul, dan tidak ada al. Dan dia sebagai apa? Mubtada. Nah, dia di awal kalimat. Berarti dia otomatis menjadi mubtada. Gitu ya. Nah, sekarang setelah mudhof, pasti apa kalau setelah mudhof? Mudhofun ilaih. Nah, udah ketahuan majrurnya, yaitu apa? Mudhofun ilaih. Nah, sekarang setelah mudhofun ilaih apa? Di sini maksurun sebagai apa? Khobar. Nah, Khobar. sebagai khobar. Dia sebagai penjelas atau menjelaskan apa? Kolamnya atau hamidnya? Kolamun. Nah, dia menjelaskan kolamnya atau bolpennya, bukan bukan hamid. Jadi otomatis kalau dia menjelaskan mubtadanya hanya satu di kolam, gitu ya. Mubtadanya hanya satu. Jadi bukan kolam Muhammadin dua-duanya di mubtada, nggak mungkin ya. Sama ketika jadi khobar juga nggak mungkin dua-duanya jadi khobar. Pasti salah satunya yaitu apa? Mudhof. Gitu ya. Ini susunan dari mudhof dan mudhofun ilaih jika dimasukkan dalam kalimat. Jadi dia termasuk cabang dari apa, Bu? Dari susunan mubtada dan khobar. Sampai sini ada pertanyaan? Kan kemarin yang bingung di sini aja. Oh, nanti kalau ada susunan lain. Nah, insya Allah di pelajaran ini kita mau dikenalkan susunan yang lain dengan menggunakan badal. Nah, itu apalagi tuh? Ya, sampai sini ada pertanyaan? Dikuasai ya. Jadi susunan-susunannya mohon dikuasai dari sekarang biar nanti ketika semester 2, 3 itu enggak susah-susah lagi untuk mencernanya. Bisa membedakan? Mau nanya, Ya, boleh. mubtada itu selalu di awal kata, di awal kalimat ya? Ya, seringnya selalu di awal kalimat. Yang kita pelajari selama ini semuanya di awal kalimat. Nanti ada juga mubtada itu ada ya itu pengecualian ya. Nanti ada yang di belakang. Nanti insya Allah nanti akan jelaskan. Nanti dijelaskan kapan mubtada itu di akhir kalimat atau di tengah, gitu ya. Tapi selama yang kita pelajari, memang paling sering mubtada itu di awal kalimat, gitu ya. Ada lagi pertanyaan?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke pelajaran baru. Kita murojaahnya ini saja dulu yang jarang dibahas selama ini ya. Yakin nggak ada? Baik. Ad-darsu al-thaminu. Kita berwasilah kepada Allah dengan baca basmalah karena tanpa wasilah dari Allah kita tidak bisa melanjutkan KBM ini. Pasti hanya pertolongan Allah yang membuat kita seperti ini. Ad-darsu al-thaminu. Mada sanadrus fihi? Fihi salah satu mabahita. Di sini ada 3 pembahasan penting. Yang pertama adalah al-isyaratu Al-isyaratu ilal mu'arraf bi'al. Maksudnya apa? Jadi ada benda yang dijadikan ma'rifah itu dengan apa, Bu? Dengan ditambah apa? Al. Entah al-qamariyah atau al-syamsiyah. Seperti yang dibahas di pelajaran berapa, Bu? Al-qamariyah dan syamsiyah. Pelajaran ketiga ya. Nah, jadi di sini memang ada berbagai macam benda yang ma'rifah itu, seperti nama orang. Nama orang tanpa al pun juga sudah Bu? Ma'rifah. Jadi ada macam-macam ya ma'rifah. Nanti bahas tentang kata ganti. Huwa hiya itu juga termasuk ma'rifah. Nggak mungkin kan, Bu? Huwa itu nakirah secara tidak spesifik kan nggak mungkin. Itu kata ganti semuanya ma'rifah. Ada juga satu lagi ya, pokoknya kata ganti semuanya ma'rifah. Jadi ada nama orang, ada kata ganti, satu lagi benda yang dikasih al. Nah, jadi suatu yang spesifik itu ada 3 yang kita pelajari. Apa saja, Bu, tadi? Kata domir, kemudian benda yang dikasih al, satu lagi ismul isyarah ya, ismul isyarah. Jadi kita menunjukkan benda itu kata tunjuk itu pasti satu lagi ada 4, ternyata ada 4 yaitu nama orang ya. Nama orang itu juga termasuk sesuatu yang spesifik gitu ya. Jadi benda yang spesifik itu ada 4 ya. Pertama benda yang dikasih al, misalkan kitabun menjadi al kitabu. Apalagi baitun menjadi apa, Bu? Al-baitu. Nah, nanti yang pembahasan kita yang benda yang dikasih al ini. Jadi ma'rifah. Kemudian yang kedua itu berupa ismul isyarah. Kemudian yang ketiga apalagi? Nama orang. Keempatnya domir atau kata ganti. Yang kita pelajari kata ganti baru 2, yaitu huwa dan hiya. Gitu, Bu ya. Bisa dipahami? Semua yang saya sebutkan tadi adalah sesuatu yang spesifik dari menurut kata bahasa Arab. Nah, sekarang al-isyaratu ilal mu'arrafi bi'al. Silakan diharokati, Bu ya. Al-isyaratu ilal mu'arrafi bi'al. Kemudian pembahasan yang kedua al-ismul maksuru. Pembahasan yang ketiga ada amama dan kholfa. Amama, kholfa. Tadi al-isyaratu ilal mu'arraf bi'al. Nah, jadi kita menunjukkan benda yang sudah ma'rifah. Nah, nanti susunannya beda lagi, Bu ya. Kalau dulu di pelajaran pertama, kedua, kemudian di ke-6 dan ke-7, kita menunjukkan benda yang nakirah. Itu sudah wajar karena sebagai khobar bendanya. Jadi hada maktabun itu kan nakirah semua. Dalika daftarun misalkan seperti itu. Itu adalah kata benda yang nakirah. Kita menunjukkan benda yang nakirah. Kata benda yang tidak ada apanya, Bu? Tidak ada alnya. Gitu ya. Jadi pahami? Nah, kemudian alismul maksur. Alismul maksur ini adalah semua kata benda atau kata nama orang, nama
orang juga bisa, atau nama kota, biasanya di sini nama kota atau nama negara, itu diakhiri dengan alif, ya. Semua kata yang diakhiri dengan apa, Bu? Alif, itu namanya alismul maksur. Sehingga nanti ketika marfu, ketika apa? Majrur itu tidak ketahuan harokat asli dari di situ, karena dia nanti dijelaskan insya Allah nanti. Kenapa kok dia nggak majrur, Ustaz? Nah, dia sebenarnya majrur, tapi sebenarnya adalah sembunyi. Harokat kasrohnya apa? Sembunyi. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian amama dan kholfa. Apa artinya amama, Bu? Depan belakang. Depan. Kalau kholfa, belakang. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut. Yakin, lanjut. Nggak ada pertanyaan ya. Baik. Al-isyaratu ilal mu'arraf. Tadi apa al-isyarah? Artinya apa? Kalau biasanya kita ketahui kemarin di pelajaran kemarin itu ismul isyarah, yaitu apa? Kata tunjuk. Tapi kalau al-isyaratu ilal mu'arraf apa? Menunjukkan suatu yang menunjukkan ke benda yang ma'rifah. Ma'rifah dengan al. Jadi benda yang ada alnya itu termasuk apa? Ma'rifah. Seperti yang dijelaskan apa? Di pelajaran ketiga. Nah, di sini contohkan apa? Al-baitu kabirun. Gitu ya. Apa artinya, Bu? Al-baitu kabirun? Maksudnya besar. Rumahnya besar. Baik. Nah, kalau jama'atan. Al-baitu kabirun. Ayo. Baitu kabirun. Nah, di sini mubtada'nya mana? Al-baitu. Khobarnya mana? Kabirun. Kabirun. Nah, kalau kita kasih atau kita cantumkan di kalimat ini ismul isyarah, maka mubtada'nya berubah, Bu. Nah, mubtada'nya berubah. Nanti mubtada'nya di mana, Bu? Mubtada'nya. Ada yang tahu? Mubtada'nya di hadza, terus al-baitu jadi apa dong? Masa mubtada' juga? Nah, nanti kita akan jelaskan. Nah, kalau ditambah hadza jadinya gimana? Hadzal baitu kabirun. Apa artinya, Bu? Kalau kita kasih hadza. Ini rumah yang besar. Bukan. Kalau kita kasih ismul isyarahnya diakhirkan. Kalau tadi kan rumahnya besar atau rumah itu besar. Nah, sekarang kalau dikasih ismul isyarah, rumah yang ini atau rumah ini besar. Gitu ya. Jadi ismul isyarahnya diakhirkan. Gitu ya. Jadi disebutkan rumah dulu baru ini. Rumah ini besar atau rumah yang ini besar. Jadi pilih yang mana? Paling cocok kalimat yang paling tepat menurut Ibu. Ibu yang gimana? Entah atau dikasih yang atau tidak, terserah. Yang penting ismul isyarahnya harus diakhirkan. Gimana, Bu, tadi? Artinya? Rumah yang ini besar. Rumah yang ini besar. Nah, sekarang kita tunjukkan kedudukannya bagaimana. Kedudukannya hadza sebagai mubtada. Nah, ternyata benda yang dikasih al itu atau benda yang ditunjukkan itu sebelumnya mubtada berubah menjadi apa? Badal. Badal itu artinya digantikan, gitu ya. Nah, sekarang berubah badal, diganti dia. Itu, Bu, ya. Bisa dipahami? Jadi yang sebelumnya mubtada dia menjadi apa? Badal. Tetap kalau tadi khobarnya kabirun, ketika ketika ditambah hadza itu tidak berubah, tetap khobar. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau misalkan kita menunjukkan benda yang lain, misalkan hadhil madrasatu kabiratun.
Nah, sekarang kalau kita sebutkan kalimat hadhil madrasatu kabiratun. Mana mubtada'nya, Bu? Hadhihi. Kabirun. Hadhihi. Kemudian khobarnya mana? Kabiratun. Kabiratun. Masya Allah. Berarti al-madrasah apa dong? Badal. Bedal. Masya Allah. Mudah, Bu ya, insya Allah ya. Ini kedudukan pakai badal. Ini kalimat dengan menggunakan badal. Kalau kemarin-kemarin kalimat biasa, mubtada khobar, kemudian di pelajaran berapa? Kelima ya. Ternyata ada kalimat yang berbentuk apa? Mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, sekarang kita kenalan dengan badal, yaitu apa? Syaratnya ada, Bu. Syaratnya apa? Pokoknya intinya badal itu dia harus didahului ismul isyarah. Syaratnya pakai al dan dia harus didahului ismul isyarah. Silakan dicatat, Bu ya. Jadi syarat menjadi badal apa, Bu? Harus pakai al dan didahului apa? Ismul isyarah. Nah, nanti insya Allah ada kalimat atau hiwar yang hampir sama seperti ini atau bahkan ismul isyarahnya sama seperti ini. Gitu ya. Jadi pahami? Nah, kalimat yang lain. Hadhihi Nah, sekarang kita pakai kalimat hadhihi sayyaratun. Kita menunjukkan benda yang nakirah. Apakah sayyaratun ini sebagai badal, Bu? Hadhihi sayyaratun. Apakah sayyaratun sebagai badal? Tidak. Tidak, karena tidak ada alnya, ya kan? Nah, kan syaratnya seperti yang saya bilang apa? Harus ada al dan didahului oleh ismul isyarah. Ini untuk syarat yang saya sebutkan berlaku untuk yang semester sekarang, Bu ya. Sebenarnya badal itu banyak macamnya. Ada 3 ya yang saya tahu yang saya pelajari di kuliah. Tapi yang saya sebutkan ini khusus pelajaran yang kita bahas. Jadi dipahami, Bu ya? Jadi syarat yang saya sebutkan tadi itu khusus pelajaran yang kita bahas, gitu ya, biar nggak sulit untuk mengetahui badalnya itu biar nggak susah. Baik, hadhihi sayyaratun, apa artinya? Mana? Ini mobil. Ini mobil. Baik, nakra jama'atan. Hadhihi sayyaratun. Ayo. Hazihi Sayyaratun. Apa artinya? Apa maksudnya kedudukannya mana mubtada? ada Hadhihi. Khobarnya? Khobarnya adalah sayyaratun. Nah, sekarang kalau kita kasih khobar apa namanya? Kita kasih khobar lagi dengan keterangan kepemilikan. Nah, kan nggak mungkin kita kasih khobar dua-duanya kan, Bu? Hadhihi sayyaratun litajiri. Ya kan? Ini mobil punya pedagang. Kan nggak mungkin. Nah, makanya biar susunannya lebih bagus dan lebih efektif, maka harus ditambahkan apa, Bu? Di kata sayyarah. Masya Allah. Harus ditambahkan al sehingga tidak terjadinya mengumpulkan khobar. Jadi khobarnya nggak ngumpul. Gitu, Bu ya. Jadi kita jadikan sayyarahnya itu menjadi badal. Gitu ya. Sehingga menjadi apa? Hadhihi sayyaratu litajiri. Apa artinya kalau seperti ini? Hadhihi sayyaratu litajiri. Ini mobilnya pedagang. Nah, ismul isyarahnya ingat. Kalau ada badal, ismul isyarahnya diakhirkan. Ya. Kalau ada badal, ismul isyarahnya kita artikan diakhirkan. Gimana jadinya? Mobil ini punya Mobil ini, yang ini punya. Mobil ini, ya. Mobil ini atau mobil yang ini punya pedagang. Punya pedagang atau milik pedagang. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ininya diakhirkan. Jangan ini mobil punya, jangan seperti itu. Tapi apa?
mobil yang ini atau mobil ini punya pedagang atau Pak Pedagang. Nah, sekarang kita tentukan kedudukannya masing-masing. Hadhihi sebagai apa, Bu? Mubtada. Jadi ismul isyarah kalau dia awal kalimat pasti jadi apa, Bu? Mubtada. Sudah kita bisa simpulkan seperti itu. Kemudian, nah setelah ismul isyarah ada al, berarti benda yang pakai al itu menjadi apa? Bada. Nah, kemudian untuk keterangan kepemilikannya sebagai apa? Khobar. Gitu ya. Jadi khobar itu bisa keterangan kepemilikan, litajiri dua-duanya, atau keterangan tempat bisa. Hadihi, misalnya tilkas sayyaratu amamal baiti. Amamal baiti itu apa? Keterangan tempat kan? Apa artinya amamal baiti? Di depan rumah. Sampai sini ada pertanyaan tentang al-isyaratu ilal mu'araf. Intinya apa, Bu, kalau di sini kita simpulkan? Nah, kalau Ada ismul isyarah di belakang kan. Nah, kalau ada ismul isyarah, setelah ismul isyarah ada alnya atau benda yang dikasih al, berarti benda yang dikasih al itu menjadi apa, Bu? Badal. Atau sebaliknya, badal itu syaratnya apa? Harus didahului ismul isyarah dan harus pakai didahului. al. Dan harus pakai al, Masya Allah. Langsung, Bu ya. Semoga nanti nggak lupa-lupa, Bu ya. Dipahami. Nanti ketika praktek buktikan. Nanti ada prakteknya di Ihwar sekaligus di Tamarin. Nanti ada. Kemudian ke pembahasan selanjutnya. Al-ismul maksuru. Silakan diharokati. Al-ismul maksuru. Al-ismul makhtumu bil alifi. Apa artinya al-ismul makhtumu bil alifi? Kata yang diakhiri dengan alif. Ya. Al-ismul makhtumu bil alifi artinya apa? Kata yang diakhiri dengan alif. Nah, maka di sini disebutkan al-mustasfa. Mana alifnya, Bu? Saat itu nggak ada alif, tapi adanya ya. Bukan. Nah, kita sebut ya yang tidak ada titiknya itu kita sebut apa? Alif bengkok. Mau alif bengkok atau alif zigzag? Alif zigzag. Kalau kemarin kita sebut ada dua istilah, ya. Kalau lurus lawan katanya bengkok. Kalau berdiri lawan katanya tidur. Ya kan? Jadi ya terserah mau nyebut alif bengkok atau alif tidur, terserah, atau berbaring. Gitu ya. Tergantung pada alif yang berdiri itu nyebutnya alif tegak atau alif lurus atau alif yang berdiri. Alif berdiri. Nah, intinya kita sepakat di sini bahwasanya alif yang berbentuk ya itu namanya apa? Alif bengkok. Gitu ya. Maka di sini disebutkan al-mustasfa, seharusnya kan kata benda selalu diakhiri domah kan aslinya. Ya enggak, Bu? Iya kan? Al-kitabu itu diakhiri domah. Al-babu diakhiri domah. Al-baitu diakhiri domah. Apalagi, Bu? Banyak kan? Enggak pakai al pun juga diakhiri dengan domah walaupun domahnya tanwin. Kitabun, maktabun, baitun, madrasatun. Ya enggak, Bu? Nah, sekarang kok ada kata diakhiri alif? Gimana itu? Nah, sebenarnya di sini ada domah, tapi dia bersembunyi di dalam alif sehingga tidak dibaca sama sekali. Gitu, Bu ya? Sebenarnya domahnya ada, cuman dia bersembunyi di dalam alif sehingga tidak dibaca sama sekali. Nggak boleh kita bacanya al-mustasfa. Gimana alif kalau berharokat? Nggak bisa. Dia bersembunyi ya. Nah, ketika majrur sama, dia seharusnya ada kasroh, tapi apa? Bersembunyi di dalam alif sehingga bunyinya tetap al-mustasfa. Gitu, Bu ya. Kalau kita sebut di dalam rumah sakit, ini kan artinya al-mustasfa artinya apa, Bu? Rumah sakit kan? Kalau di dalam rumah sakit jadinya gimana? Fil mustasfa.
Tetap fil mustashfa karena kasrohnya bersembunyi di dalam apa, Bu? Di dalam alif bengkok, sehingga kasrohnya tidak dibaca sama sekali dan dibaca seperti aslinya itu. Nah, di sini keterangannya apa? Tuqaddaru, silakan diharokati. Tuqaddaru alamatul i'rabihi. Tuqaddaru alamatu i'rabihi. Artinya adalah tanda harokat terakhir pada kata tersebut itu bersembunyi, disembunyikan, gitu ya. Disembunyikan oleh alif. Maksudnya gitu. Harokat terakhir pada kata tersebut itu disembunyikan oleh alif. Gina, Bu, ini bahasa Arab ada filosofi banyak, Bu ya. Kok bisa disembunyiin? Nah, ya emang peraturan gitu, Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi ketika majrur pun bunyinya sama, Bu ya. Ketika marfu biasa, ketika kata biasa nggak ada harfu jarnya, jadi sama, bunyinya sama. Fil mustashfa. Nah, kita baca dulu yang al mustashfa, Bu ya. Naqra jamatan al mustashfa. Ayo. Al mustashfa. Kemudian fil mustashfa. Ayo. Fil mustashfa. Kemudian minal mustashfa. Ayo. Minal mustashfa. Nah, ya kan, Bu? Dia seharusnya majrur. Kenapa nggak berubah menjadi mustashfi? Nah, bukan itu ya. Jadi harokat terakhirnya itu adalah alif. Alif itu kalau diharokati ya nggak bisa dibaca sama sekali. Atau ya dibaca seperti itu juga. Jadi pada aslinya dibaca seperti itu. Sebenarnya kasrohnya ada, tapi dia bersembunyi di dalam alif. Intinya gitu. Sehingga dibaca sama seperti sebelum tidak ada harfu jar. Gitu ya. Jadi dibacanya sama. Seperti tidak ada harfu jarnya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, contoh yang lain, ini adalah nama benda ya. Sekarang ke nama negara. Yaitu Amerika. Apa artinya Amerika? Amerika. Nah, di sini juga tuqaddaru alamatu i'rabihi. Jadi tanda harokat terakhirnya dia bersembunyi di alifnya. Sama disembunyikan oleh alif. Kalau tadi alif bengkok, sekarang alif apa, Bu? Alif tegak. Berdiri Alif ya. lurus, tegak. Ya, alif lurus. Gitu ya. Nah, sekarang kalau tambahkan harfu jar gimana? Kalau ditambahkan harfu jar sama bunyinya fi Amerika. Cuman bedanya kalau nama negara tidak perlu kasih al ya. Nama negara tidak perlu kasih al. Sama kayak nama orang. Nama orang nggak perlu dikasih apa, Bu? Al. Muhammadun kasih al, nggak bisa ya. Abbasun kasih al, nggak bisa. Ya, ini nama negara tidak perlu dikasih apa, Bu? Al, tidak perlu dikasih al. Fi Amerika, kemudian kalau min gimana? Min Amerika. Baik, anak jama'atan Amerika. Ayo. Amerika. Fi Amerika. Ayo. Di Amerika. Min Amerika. Masya Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Pembahasan terakhir dari pelajaran ke-8. Apakah itu? Tentang amama dan kholfa. Nah, setelah amama dan kholfa, ingat di sini bukan harfu jar ya. Kalau harfu jar dia disebutkan min ba'du huruf jar. Enggak, di sini enggak ada harfu jar ya. Amama dan kholfa memang sama-sama keterangan tempat, tapi di sini amama bukan harfu jar. Bukan ya, tapi setelah amama itu harus kasroh. Amama taba'al baitu menjadi amamal baiti. Gitu ya. Al-waladu amamal baiti. Apa perubahannya, Bu? Yang sebelumnya domah menjadi apa? Nah, hasilnya apa? Menjadi kasroh. Nah, tapi dia kasrohnya bukan seperti harfu jar. Murni dengan harfu jar. Setelah harfu jar dia harus kasroh. Tapi di sini kasrohnya kenapa? Karena dia sebagai mudhofun
ilaihi. Jadi semua kata setelah amama atau kholfa itu menjadi mudhofun ilaihi. Catat baik-baik Bu ya. Semua kata. Nah, di sini ada keterangannya majrurun ilaihim. Nah, mudhofun ilaihi majrur. Jadi semua kata setelah amama atau kholfa itu majrur. Kenapa? Karena dia sebagai mudhofun ilaihi. Ustaz, di mana mudhofnya? Ya pasti mudhofnya ke amama, gitu ya. Dia mudhofnya beda sendiri dia. Amama kholfa dinamakan apa? Dorful makan. Gitu Bu ya. Dia dinamakan dorful makan. Jadi bukan Pasti mudhofun ilaihi ya Ustaz. ya, Pasti setelah mudhofun ilaihi. ya setelah amama atau kholfa pasti mudhofun ilaih Bu. Pasti dia mudhofun ilaih. Amama kholfa dia disebut dorful makan. Dorful makani, ya, dorful makani. Jadi bukan apa Bu? Bukan harfu jar, tapi dorful makan. Jadi kalau ibu-ibu nanti menjawab pertanyaan, istilah titik di bawah ini dengan harfu jar yang tepat. Nah, kalau ibu-ibu jawabnya amama kholfa, berarti betul atau salah? Salah. Salah, karena harfu jar ya, yang kita pelajari hanya 5, yaitu apa? Fi, ala, min, ilah, satu lagi apa? Li saja li. Baik, al-nakla jama'atan. Al-waladu amamal baiti. Ayo. Al-waladu amamal baiti. Baik, sekarang kholfa. Apa artinya kholfa? Di belakang ya. Al-madrasatu. Jadi ya gimana? Di sini menjadi kalimatnya al-baitu kholfal madrasati. Ada yang tahu artinya? Al-baitu kholfal madrasati? Di belakang. Duh, kok belakang? Rumah dulu. Rumah itu di belakang sekolah. Gitu ya. Rumah itu di belakang sekolah. Kalau yang tadi al-waladu amamal baiti apa? Anak kecil itu di depan rumah. Sahih. Nah, al-madrasati kenapa majrur? Karena mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaih saja ya, karena mudhof itu tidak pasti majrur. Kalau mudhofun ilaih itu udah dipastikan majrur, pasti itu. Tapi kalau mudhof, nah bisa majrur jika apa? Jika sebelumnya harfu jar. Misalkan apa? Ala maktabil mudarisi. Nah, jadi mudhofnya dia majrur. Kalau maktabul mudarisi saja, misalkan maktabul mudarisi jadidun. Apakah maktabunya majrur? Enggak kan? Jadi enggak semua mudhof itu bisa majrur. Bisa majrur jika dikasih atau didahului oleh harfu jar. Nah, sekarang di sini kita belajar amama kholfa ini dia mudhof yang selalu fathah ya. Selalu fathah. Jadi amama kholfa. Jadi enggak ada amamu atau amami atau yang kita pelajari baru apa? Fathah semua ya. Amama sama kholfa. Kalau tahta udah diajari belum? Tahta. Udah kan sebenarnya? Tapi belum masuk kalimat ya Ustaz. Gimana? Belum masuk kalimat gimana? Belum dipakai di kalimat. Belum masuk latihan. Oh, ini sudah masuk kalimat, Bu. Jadi amamal baiti, kholfal madrasati itu semuanya adalah menjelaskan. Dia menjelaskan apa? Al-baitu. Kalau amamal baiti menjelaskan apa? Al-waladu. Berarti dua-duanya ini sebagai apa, Bu? Kalau dia menjelaskan. Khobar. Nah, dia khobar. Jadi di sini khobarnya bisa dua kata karena dia maknanya sebagai apa? Keterangan tempat. Kalau keterangan tempat dia pasti dua-duanya. Dia pasti jadi khobar. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi otomatis al-waladu sama alba itu apa? Otomatis al-waladu sama alba itu menjadi apa kedudukannya? Mubtada. Nah, itu bisa. Alhamdulillah. Mubtada atau mubtada?
Iya, mubtada. Gimana? Tada. Mubtada ya. Iya, mubtada. Jadi al-waladu sama al-baitu tadi sebagai al-mubtada. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke hiwar. Karena pembahasannya sudah selesai, kaidah-kaidah yang ada di pelajaran ke-8. Sekarang kita ke hiwar, langsung praktek. Ini mungkin satu halaman saja hiwarnya. Iya, satu halaman sedikit. Dan ini bukan hiwar, Bu ya, karena nggak ada tanya jawab di sini. Hanya kumpulan kalimat saja, yaitu dinamakan maqalah. Jadi kalau kumpulan kalimat-kalimat dinamakan apa, Bu? Maqalah. Kalau hiwar kan harus ada percakapan antara fulan dengan fulan. Ya kan? Kalau di sini kan nggak ada, fulan-fulannya nggak ada. Orang-orangnya nggak ada, jadi dinamakan kumpulan kalimat. Gitu ya. Maqalah. Atau cerpen ya, cerpen juga bisa, cerita pendek. Taib, ana aqra' lakunna awalan wa antuna tasma'na wa tadbitna dhabtan kamilan. Saya baca semua dulu, nanti ibu-ibu silakan mengharokati yang lengkap. Siap, Bu ya? Hadzal rajulu tajirun. Sudah? Hadzal rajulu tajirun. Nanti kita bahas kedudukan semua ya. Udah belum? Wadzalikar rajulu tabibun. Wadzalikar rajulu tabibun. Pun. Dah? Udah, Ustaz. Ismut tajiri mahmudun. Ismut tajiri mahmudun. Kemudian wasmut tabibi sa'idun. Wasmut tabibi sa'idun. Wasmut tabibi ya Ustaz. Ya, wasmut tabibi sa'idun. Udah? Ya, Ustaz. Hadzal baitu lit-tajiri. Hadzal baitu lit-tajiri. Udah? Kemudian wadzalikal baitu lit-tabibi. Wadzalikal baitu lit-tabibi. Sudah belum, Bu? Sudah, Ustaz. Baitut tajiri amamal masjidi. Baitut tajiri amamal masjidi. Dah? Baitut tajiri. Baitut tajiri amamal masjidi. Masjidi. Nah. Kemudian wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Sudah? Liman hadhis sayyaratu wa liman tilka. Liman hadhis sayyaratu wa liman tilka. Sudah? Sudah, Ustaz. Hadhis sayyaratu lit-tabibi.
Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Lit-tajiri. Tajir. Dah? Tajiri. Selanjutnya, hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Nau'id, saya ulangi. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Barakallahu fikunna. Sudah ya? Ya, Ustaz. Baik, al-an nakhtu ilal qiraah. Sekarang kita baca bareng-bareng, Bu ya. Naqra jamatan. Karilna ba'di. Hadzal rajulu tajirun. Ayo. Hadza rajulu tajirun. Wa dzalika rajulu tabibun. Ayo. Dzalika rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun. Ayo. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Ayo. Wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri. Ayo. Hadzal baitu lit-tajiri. Tajiri. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Ayo. Hadzal baitu lit-tabibi. Tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi. Ayo. Baitut tajiri Amal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Ayo. Wa Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Ayo. Liman Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Liman hadhihi sayyaratu. Terus hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Ayo. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Wa tilka lit-tajiri. wa tilka tajiri. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Ayo. Hadhihi sayyaratu yabani. Wa tilka min Amerika. Wa tilka min Amerika. Ini ada 7 baris ya. Berarti yang saya sebutkan nyebut urut ya per baris. Dari Bu Anita, silakan baris pertama. Hadza rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabib Wadzalikar, langsung kerok. Wadzalikar rajulu. wa dzalika rajulu tabibun. Masya Allah. Terus Bu Arti, baris kedua. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Naam. Bu Mitra, baris ketiga. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Nah, selanjutnya Nurul. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Ahsanti. Bu Trinur. Setelahnya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Gimana, Pak? Ya, Adanya. betul. Waliman tilka sahih.
Terus setelahnya Budwi. Hadirah Budwi. Halo, Budwi Ratna. Kalau nggak ada Fatimah. Ya, Fatimah, silakan. Fadoli hadihis sebelum terakhir. Batilkah lit tajiri. Baik, barakallahu fiki. Bu Alifia bisa musyarakah? Hazihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Masya Allah, ahsan. Baik, al-anah tu ila syarah. Hadha rajulu tajirun wa dhalika rajulu tabibun. Ma makna hadhil jumlah? Ada yang tahu maknanya? Anak Lelaki ini seorang pedagang. Masya Allah. Baik. Dan laki ini seorang pedagang. Terus? Dan laki itu Dan lelaki itu seorang dokter. Masya Allah. Ahsantun jami'an. Dan lelaki itu seorang dokter. Nah, sekarang kita bahas kedudukannya masing-masing dari kata per kata. Ini ada 2 kalimat ya, otomatis mubtada'nya juga ada 2, khobarnya juga ada 2. Hadza sebagai apa di sini? Yang kita ada yang pertama ya. Ada. Mubtada. Ar-rajulu sebagai apa, Bu? Nah, setelah mubtada dan ismu isyarah ada al, berarti apa di sini? badal. Masya Allah, badal. Kemudian terakhir apa? Tajirun sebagai apa? Khobar. Nah, sekarang dalika sebagai apa? Mubtada lagi. Ar-rajulu. Nah, setelah ismul isyarah ada al, berarti benda apa? Badal. Kemudian apa? Setelah badal? Khobar. Sebagai apa? Khobar. Jadi di sini khobarnya berupa kata profesi ya. Jadi macam-macam. Ini semuanya kata profesi yang menjelaskan ismul isyarahnya. Nah, sekarang ke kalimat yang kedua. Ismut tajiri mahmudun. Ke baris yang kedua ya, bukan kalimat kedua. Apa artinya? Ismut tajiri mahmudun. Nama pedagang itu ya? Ya, nama pedagang itu Mahmud. Naam. Wasmut tabibi Sa'idun. Dan nama dokter itu Said. Nah, dan nama dokter itu Said. Nah, sekarang di sini susunan mubtada'nya ada di mudhof dhofunilah ya. Berarti ism sebagai apa, Bu? Dua-duanya ism di sini sebagai apa? Khobar. Mudhof. Di awal kalimat. Mudhof. Selain mudhof dan dia sebagai apa? Mubtada. Mim sama mim ya. Mudhof dan sekaligus mubtada. Kemudian setelah mudhof pasti apa, Bu? Mudhofun ilai. At-tajiri sebagai mudhofun ilai. Di sini enggak badal, kenapa? Karena sebelumnya tidak ada ismul isyarah. Ada enggak ismul isyarah sini? Ada, tilka. Enggak ada kan? Hadihi enggak ada kan? Nah, dia memang pakai al, tapi sebelumnya tidak ada ismul isyarah, sehingga dia bukan badal. Hanya apa? Setelah. Karena dia setelah mudhof, berarti otomatis ini adalah mudhofun ilai. Mahmudun sebagai apa, Bu? Khobar ya? Khobar, karena dia menjelaskan isimnya tadi. Wasmut tabibi Sa'idun. Nah, ism lagi sebagai apa? Sama, berarti kedudukannya apa? Mudhof saja, mudhof sekaligus Ada. Mudhof sekaligus mubtada. Nah, atau bibi sebagai apa? Nah, karena tadi sebelumnya mudhof, sekarang
atau bibi sebagai apa? Mudhofun. Mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilai. Sa'idun sebagai apa, Bu? Khobar. 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 Ahsantun. Jadi di sini nama orangnya sebagai apa? Khobar. Khobar. Hadal baitu litajiri. Apa artinya? Apa tuh? Hadal Rumah. baitu litajiri. Rumah. Rumah ini. ini milik rumah- pedagang. Rumah ini Dan milik rumah- pedagang. Wadzalikal baitu litabibi, dan rumah. Dan rumah itu milik dokter. Nah, dan rumah itu milik dokter. Sekarang mana mubtada'nya di sini? Hadzal baitu litajiri. Ada mubtada. Hadza mubtada. Al baitu sebagai apa, Bu? Badal. Masya Allah, badal ya, karena Iya. di sini sebelumnya adalah ismul isyarah. Nggak mungkin jadi mudhof, ya kan? Atau mudhofun ilaih, nggak mungkin karena dia nggak majrur kan? Al baitu majrur nggak kan? Jadi bukan mudhofun ilaih. Bukan mudhofun ilaih, tapi apa? Sebagai badal, sama seperti ar-rajulu tadi. Nah, litajiri sebagai apa? Khobar. Masya Allah. Ini khobarnya kata apa, Bu? Apa? Pemilikan. Profesi. Keterangan ya, keterangan kepemilikan. Kalau tadi kata profesi, kemudian nama orang, sekarang khobarnya apa? Kepemilikan. Kata pemilik atau keterangan kepemilikan. Wadzalikal baitu lit-tabibi. Apa artinya? Dan Dan rumah Dan yang rumah itu itu milik dokter. Punya mana dokter. mubtada'nya? Zalika. Al-baitu sebagai apa? badal. Badal. Ada lagi. Lit-tabibi sebagai apa? Khobar. Khobar. Khobar lagi. Masya Allah. Mudah, Bu ya? Kedudukan. Kalau terbiasa, insya Allah Buat mudah. Kalau sendiri terbiasa, mungkin, insya Allah mudah. Ustaz. Gimana? Kalau buat sendiri. Ya makanya harus ditanyakan terus, Bu ya. Kalau misalkan lagi belajar sendiri, Ustaz, kok ini saya lupa. Terus, baitut tajiri amamal masjidi. Apa artinya? Baik. Rumah Rumah pedagang. Pedagang itu pedagang berada di depan depan masjid. masjid. Berada di depan. Amama apa artinya? Depan. Depan. Sekarang baitut tabibi khalfal madrasati, dan rumah rumah dokter. Rumah dokter itu di belakang 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 sekolah. 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 Nah, sekarang kita tentukan. Nah, ini berupa mubtada dan khobar semua ya, nggak ada badal di sini. Ya, nggak ada badal nggak, Bu, di sini, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Baitu sebagai apa, baitu? Mubtada sekaligus apa? Mudhof. Mudah. Sekaligus mudhof. Kemudian at-tajiri sebagai apa? Setelah mudhof Mudhofun ilaih. Nilai. mudhofun ilai. Nah, amamal masjid jadi satu. Mudhofun ilaih. Tuh, kok mudhofun ilai? Kalau kita jadikan satu apa? Khobar. Khobar. Dia menjelaskan apa? Menjelaskan baitunya, ya kan? Menjelaskan rumah. Gitu ya, bukan menjelaskan pedagang tapi menjelaskan apa? Rumah. Tempat rumah. Kemudian, wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitu lagi sebagai apa, Bu? Mubtada. Mubtada sekaligus Mudhof. mudhof. At-tabibi sebagai apa? Mudhofun ilaih. Mudhofun ilai, ya. Nah, setelah mudhofun ilai apa biasanya? Khobar. Khalfal madrasati khobar. Nah, sekarang kita simpulkan khobar di sini sebagai apa? Keterangan apa? Keterangan rumah. Tempat, gitu ya. Nah, khalfal madrasati amamal masjidi itu kan semuanya keterangan apa, Bu? Tempat. Kalau tadi litajiri, litabibi, keterangan apa? Kepemilikan. Kepemilikan. Gitu ya? Bisa dipahami? Jadi khobarnya macam-macam ya, lebih macam-macam daripada mubtada. Jadi khobar itu banyak macamnya daripada mubtada. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Kalau ini nggak usah kita, kalau kata tanya nggak usah kita rincikan lagi ya kedudukannya. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka, apa artinya?
Punya siapa? Siapa ini? Jangan ini dulu, karena ada al di situ. Siapa mobil ini? Punya siapa mobil yang ini dan punya siapa yang itu, gitu ya. Punya siapa yang itu. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Apa artinya? Mobil yang itu ini punya ini milik punya Pak Dokter dan yang itu punya Pedagang. pedagang. Nah, hadhihi sebagai apa, Bu? itu mutada. Mubtada. Sahih. Sayyarah sebagai apa? As-sayyarah. Badal. Badal. Masya Allah. Lit-tabibi sebagai apa? Khobar. Khobar. Masya Allah. Nah, sekarang tilka sebagai apa? Tilka. Tilka mutada. Pada litajiri sebagai Khobar. khobar. Berarti di situ nggak ada apa, Bu? Badal ya. Jadi kalimat yang keduanya tidak ada badal. Jadi tilka litajiri, tilka mubtada, litajirinya sebagai khobar. Jadi khobarnya dua-duanya keterangan apa, Bu? Sama seperti baris ketiga ya. Keterangan Pemilikan. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Apa artinya? Mobil yang ini dari Dari Jepang dan yang itu dari Amerika. Mobil Jepang itu apa, Bu? Toyota bukan? Ya. Amerika apa? Mercedes-Benz. Mobil dari Amerika itu apa, Bu? Ada yang tahu? Boleh. Ford. Yuli. Ford. Oh, Ford yang kemarin jadi MU ya. Ford yang plus ya. Ya, Ford. Saya lambangnya. Masya Allah. Nah, di sini hadhihi sebagai apa, Bu? Ada. Masya Allah, mubtada. As-sayyarah jadi apa? Badal. Badal, Masya Allah. Minal Yabani jadi apa? Khobar. Tilka dari apa? Jadi apa? Oh, tilka kok khobar. Ini kalimat baru lagi. Kalimat baru lagi. Tilka jadi ada min Amerika jadi apa? Khobar. Mudah kan, Bu? Nah, sebenarnya mudah. Jadi kita anggap aja kayak SPOK gitu, Bu ya. SPOK. Kayak di bahasa Indonesia kan SPOK kan. Spok. Nah, sekarang di sini khobar yang kita ketahui di baris terakhir itu berupa apa khobarnya? Keterangan apa? Ke tempat. Ya, masih keterangan tempat. Gitu ya. Keterangan tempat. Dia buatan dari siapa? Kan made in, maksudnya min di situ apa? Made in ya. Made in dari negara mana? Maksudnya min di situ made in. Gitu, Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah. Ini kaidah baru, Bu ya. Jadi harus dikuasai dari sekarang. Nanti insya Allah setelah ini nanti ada praktek. Nah, seperti gambar-gambar yang kemarin, udah lama kita libur ya gambar-gambarnya. Nah, itu dijadikan badal. Nanti kita praktekkan itu di pertemuan depan, insya Allah. Sekarang kita latihan dulu yang ada di tamarin. At-tamrinul awal ajib anil as'ilatil atiyati. Ini pertanyaan berkaitan dengan makalah tadi, Bu ya. Berkaitan dengan apa? Kumpulan kalimat tadi. Jadi harus dijawab dengan tepat. Siap, Bu? Nah, nomor 1 dari Bu Anita. Seperti biasa, Bu Anita dulu. Silakan dijawab, dibaca dulu nggak apa-apa. Man hada rojulu waman zalikar rojulu. Hada rojulu apa? Maksudnya ini jawab seperti yang ada di makalah tadi. Itu siapa? Siapa pemuda yang lelaki yang ini? Nah,
Dan siapa lelaki yang itu? Lelaki yang ini tuh siapa, Bu, tadi? Tobibun ya. Hada rajulu apa? Rajulun. Tabibun. Itu ya, Bu Anita. Coba lagi, coba dijawab, Bu Bukan, Anita. bukan tajirun. Ada Oh dua. ya, tajirun ya. Coba Iya. kita cek. Man, Oh ya, tajirun dulu. Oh, Afwan. Ya, nomor 1. Silakan Bu Anita tadi apa? Hada rajulu apa? Yang mana Ustaz? Tadi nomor 1. Jawabannya yang pertama apa? Hada rajulu Hadza rajulu tajirun. tajirun gitu ya. Taknya panjang. Hadza rajulu tajirun. Terus Wadalika rajulu tabibi. Tabi. Tabibun. Bun, Masya Allah. Ahsanti. Jadi kegunaan apa namanya? Makalah, penggunaan penggalan rincian dari kayak tadi keterangan apa mubtada atau khabar itu untuk membuat kalimat juga lebih mudah, Bu ya. Terus nomor 2. Silakan Bu Arti. Mas Mut Mas langsung aja. Mas Tajiri. Tajiri ya. Ismut tajiri. Ismut tajiri, taknya yang panjang. Ismut tajiri. Mahmudun. Masya Allah. Mahmudun. Ahsan. Nomor 3, Bu Mitra. Masmut tabibi. Tabibi Sa'idun. Masya Allah. Sa'idun. Ahsanti. Terus Bu Dwi. Bu Dwi dulu. Min aina. Belum bisa ya Bu Dwi. Langsung keluar. Bu Trinur saja, Bu Trinur. Min aina. min aina sayyaratu tabibi. Yabani Ustaz. Ya. Saya ratu tabibi minal ya. Yabani. Nah, minal yabani. Ahsan. Terus Nurul nomor 5. Min aina. Min aina sayyaratut tajiri. Sayyaratut tajiri min Amerika. Ahsanti. Terus Fatimah, coba. Aina. Tapi Fatimah suaranya kurang jelas, tapi nggak apa-apa. Aina baitut tajiri. Baitut tajiri di mana? Amal. Masjid ya. Oh ya, betul. Baitut tajiri amamal masjidi. Baik. Sekarang Bu Olivia al-akhir. Aina baitul tabibi. Jawabannya apa, Bu? Baitul tabibi khalfa tabibi Khalfal madrasati. Nah, baitut tabibi khalfal madrasati. Taib, ahsantunna jami'an. Mungkin itu dulu yang kita bahas. Langsung ke PR-nya saja. Halaman berapa, Bu, PR-nya, Bu? Yang 5 itu ya? 84 ya? Ya, langsung saja ke PR tamrin 4. Semuanya. Coba kita bahas dulu perintahnya. Kita bahas dulu perintahnya. Sudah dibuka halaman 84. 84 ya? 84 Ustaz. 84 atau 83 Ustaz? 83 itu. Tamrin 4 dulu, tamrin 4. Oh, tamrin 4. Iya, tamrin 4 berarti halaman berapa? 84. 84. Ya, 84. Baik. Ana qara.
Iqra'il mithalal atiyah tsumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Apa artinya? Iqra'il mithalal atiyah tsumma kawwin. Sudah diharokati? Iqra'il mithalal atiyah. Sudah? Sudah. Tsumma kawwin as'ilatan. Sudah? Tsumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan. Sudah? Wa ajwibatan mislahu. Sudah belum? Udah. Nah, apa artinya? Bacalah contoh berikut ini. Summa kawin, kemudian apa? Kawin itu apa? Susunlah kalimat tanya, as'ilatan tuh kalimat tanya, wa ajwibatan dan kalimat jawaban sepertinya. Jadi kita harus bisa menyusun kalimat tanya dan plus jawabannya itu apa. Jadi di sini sudah ada sediakan gambar ya. Nah, ini ada gambar buku, berarti kita buat pertanyaan seperti yang ada di contoh, yaitu pertanyaan kepemilikan ya. Liman hadzal kitabu, maka jawabannya apa, Bu? Nah, di sini dalam kurung sudah dibantu dengan jawabannya. Berarti jawabannya harus pakai li ya. Hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, gitu. Jadi bukunya itu kita jadikan badal. Jadi semuanya gambar di sini dijadikan apa, Bu? Badal. Kemudian jawabannya dibantu dengan yang ada di dalam kurung. Otomatis harus ditambahkan apa, Bu? Li ya. Otomatis harus ditambahkan li. Nah, di sini li Abbasin, li Aliin, lil Mudiri, lil Falahi, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan di sini kan ada al, berarti setelah li ada al, berarti hamzatul waslnya hilang kan, lamnya tetap double. Tapi kalau di sini tidak ada apa alnya kan, bintu. Nah, kalau ditambah li ya disambung saja, li tambah bin, li tambah ibni, gitu ya. Di nomor 7 dan 8 nih hati-hati, ini banyak yang salah biasanya. Gitu ya, 7 dan 8. Banyak ya Ustaz. Ya, sampai 10 ya. Silakan dikerjakan dan jangan lupa juga kosakata pelajaran 9. Udah kan tampilannya ini aja kan? Sama yang lain baca-baca saja. Ada pertanyaan? Oh ya, jadi tampilan yang lain hanya baca-baca saja. Otomatis insya Allah besok kita akan masuk pelajaran ke-9. Walaupun enggak semuanya enggak apa-apa. Yang penting bisa masuk pelajaran 9. Jadi otomatis harus menghafal kosakata pelajaran 9. Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Kalau enggak ada kita bacakan absen ya.